warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Aryo Nugroho dengan NIM 0560466158 dari UT Samarinda. Pada video kali ini saya akan menerangkan langkah-langkah pada praktikum 3 tentang transaksi dan basis data terdistribusi. Oke, pada praktikum 3 kali ini masih berkaitan dengan praktikum kita sebelumnya, yaitu menggunakan database rumah sakit. Kita langsung saja ya. Pertama-tama kita buka XMPP Control Panel. Nah, ini udah saya start. Kemudian klik admin, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah database rumah sakit yang tugas sebelumnya kita kerjakan. Ini dia. Nah, pada tugas kali ini kita akan melakukan prosedur transaksi di database ini. Oke, kita langsung mulai saja. Perintah pertama yaitu kita akan coba dengan commit ya. Ini dia. Ini kita masuk ke database rumah sakit, kemudian klik rutin. Oke, di sini kita akan membuat satu prosedur, yaitu commit dengan cara pertama kita klik create new routine, kita tulis transaksi 1. Nah, ini kemudian kita drop saja dan masukkan scriptnya. Seperti ini scriptnya, kita akan coba buat ya. Ini kita buat tanpa perintah commit. Oke, berhasil. Nah, kita lihat ini akan muncul di tabnya rutin, transaksi 1 yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankan ya, untuk execute. Nah, ini dia yang sudah kita buat tadi, ID pasien nomor 15 dengan nama Burhan, alamat Bandung, jenis kelamin laki-laki. Nah, di sini muncul. Tapi apakah muncul di tabel pasien? Nah, kalau di SQL ini muncul ya, tapi di pasien kita lihat dulu. Nah, kita lihat, tidak ada ya. Jadi tanpa perintah commit, walaupun dia muncul di SQL di rutin yang tadi, itu dia tidak akan muncul di sini di tabel pasien. Oke, balik ke rutin ya. Sekarang kita coba menggunakan perintah commit. Kita create, sebentar, kita kopas saja ini biar nggak perlu banyak-banyak ngetik. Oke, create, kita namakan transaksi 2, kemudian ini kita drop. Nah, kita ketik ulang, saya kopas saja. Bedanya di sini kita akan memberikan perintah commit. Nah, seperti ini. Sekarang kita jalankan. Oke, ini muncul di sini transaksi 2. Sekarang kita coba jalankan ya. Di sini muncul, lihat, ID 15, nama Burhan, alamat Bandung, jenis kelamin laki-laki. Dan di tabel pasien juga muncul ya, karena kita menggunakan perintah commit. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan perintah rollback. Apa itu rollback? Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Oke, sekarang langsung saja kita praktekkan ya. Nah, kita akan membuat perintah
rollback. Kita akan mencoba menjalankannya. Kemudian kita execute. Nah, ini kita lihat tadi kita update ID pasien ke 1 dengan nama Ruby ya. Nah, ini dia tidak berubah, masih nama sebelumnya nih, Rudy. Oke, sekarang kita akan coba update setelah perintah rollback. Sekarang kita coba jalankan transaksi 4. Nah, oke, di transaksi 4 ini tadi sebelum rollback kita mencoba insert satu pasien, tapi dia tidak muncul di sini karena ada perintah rollback. Tapi setelah rollback kita menggunakan perintah update untuk menambahkan atau mengubah ya. Ini saat ini untuk mengubah salah satu pasien yang sudah ada, yaitu dengan ID pasien 1, nama pasiennya dirubah menjadi Arnold. Ini di sini sudah berhasil. Sekarang kita cek di tabel pasien. Nah, di tabel pasien juga sudah berubah ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencoba perintah checkpoint. Apa itu checkpoint? Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Oke. Kita akan mencoba. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Nah, ini kita coba execute. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita akan buka nih. Ini script yang tadi kita ketik. Ini dia. Data pertama yang di input ini dengan ID pasien nomor 18. Nah, di sini kita jadikan sebagai save point atau checkpoint. Kemudian ID pasien ke-19 kita memberikan perintah rollback to save point. Maka data yang ini tidak tersimpan ya. Dia akan kembali ke save point di sini. Sementara ID pasien ke-20
ini ada perintah commit, makanya di sini dia muncul ya, tersimpan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba perintah trigger, tapi sebelum itu kita harus membuat dua tabel baru ya, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Sekarang kita buat dulu. Nah, oke, sekarang kita cek apakah sudah ada. Nah, ini dia. Nah, ini transaksi obat dan tabel obat. Oke. Sekarang kita tentukan dulu foreign key-nya untuk obat dan transaksi obat, dua tabel yang baru kita buat ini. Oke. Sekarang kita tentukan relasi antar tabel yang sudah kita tambahkan ini. Nah, di sini belum muncul, maka kita harus memunculkannya dengan mengklik ini ya, show or hide table list. Nah, ini kalau diklik akan muncul tampilan seperti ini dan kita klik. Nah, ini adalah dua tabel yang baru ya, transaksi obat, kemudian ini obat. Saya geser aja kali ya. Kita akan membuat relasinya. Oh, tapi sebelum itu kita save dulu page. Save page. Save page. Kemudian kita buat relasinya. Nah, di transaksi ini ada ID pasien, oke. Kemudian ID obat. Nah, seperti ini. Oke, kita save lagi. Sekarang kita akan menginput jenis obat ya di tabel obat. Nah, kita sudah menginput data obat ya. Oke. Nah, ini dia data obatnya yang sudah kita input. Ada 3. Oke.
Sekarang kita akan mencoba membuat triggers. Create new triggers. Kemudian kita beri nama. Oke. Coba. Kemudian kita isi definitionnya. Sekarang kita jalankan. Ya, ini sudah berhasil membuat trigger. Oke, jadi triggers ini berfungsi untuk ini ya, apabila ada data baru di transaksi obat yang memention ID obat, maka itu akan berpengaruh di stoknya nanti, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengecek apakah triggers yang tadi kita buat itu berfungsi atau tidak ya. Kita akan kembali ke database utama dulu. Kita lihat ini dia stok obat, ada 3 kan ya. Nah, ini ID yang ke-1 ini ada 10 stoknya, yang kedua ada 20, yang ketiga ada 5. Sekarang kita coba ya, apakah akan berkurang. Oke, kita coba insert. Nah, pasien misalkan Ardito dan ID obatnya coba 01, jumlahnya 3. Ini total harga tadi berapa harganya ya? 20.000 ya. 20.000 kali 3 berarti 60.000. Oke, selanjutnya kita coba sebentar. Obat semua ini harganya kalau salah 15.000 ya. Jumlahnya kita beli 4 saja. 15.000 kali 4 60.000. Kita sudah berhasil membuat transaksi di transaksi obat. Sekarang kita akan mengecek ya apakah stok obatnya berkurang atau tidak. Nah, kita buka ke obat. Nah, ini berarti triggers kita berhasil ya. Ini sudah berkurang stoknya. Tadi ini ada 10, sekarang jadi 7 ya, berkurang 3. Ini ada 20 berkurang 4 jadi 16. Nah, ini ada 5 berkurang 2. Oke. Nah, berarti ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Ini transaksi obatnya, ini dia di transaksi obat ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga teman-teman yang melihat video ini bisa sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.